Ya, setelah kita ngobrol bareng Aryo Bayu di mana membahas mengenai film. Film-film itu memang standar utamanya biasanya adalah peran utama pria atau juga mungkin bahkan wanita gitu. Dengan pemanis gambar adalah wanita yang kebanyakan wanita tersebut menjadi korban. Korban, oh iya, seringnya Setiap film heroik gitu kan. Di setiap pria jagoan pasti ada wanita cantik di belakangnya, udah pasti itu. Ya. Nah, berbicara mengenai wanita cantik, kejadian-kejadian di film kadang-kadang juga memberikan penggambaran bagaimana wanita-wanita kadang mendapatkan pelecehan atau juga mungkin tindakan yang tidak fair terhadap lingkungannya. Bukan hanya dalam film, ternyata dalam dunia nyata juga terjadi demikian. Berikut kita memiliki beberapa hal yang ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Inilah dia Tonight Survey. Ya, Tonight Survey kita kali ini adalah 83% wanita Israel pernah alami pelecehan seksual di jalan. Jadi hampir mayoritas ya. Di Israel ya, kalau di Israel. Indonesia juga mungkin kayak pelecehan lebih banyak ke dalam bentuk fisik ya. Padahal verbal aja sering kan. Gitu. Ini ada juga faktanya di sini. Kelompok yang melaporkan insiden tertinggi pelecehan adalah perempuan berusia 22 sampai 39 tahun. Bentuk yang paling umum adalah pelecehan menyuilinya di jalan. Itu bentuk pelecehan loh. Maaf, menyuilinya. Menyuili. Mongsing suiti, mongsing suit. Si sweet. Mensuit-suitinnya di jalan. Suiti. Menyiulinya di jalan tuh 64%. Jadi kalau ke Israel 64% wanita tuh disiulin. Gitu. Disangkain ular kalau di India tuh. Ya. Berikutnya. Klakson. 61% di klakson. Di klakson. Di klakson itu namanya juga di pelecehan seksual. Jadi kalau mobilnya cewek itu macet, di klakson cet kena pelecehan seksual. Ya kalau tujuannya ada. Iya, kali kan gitu. Kalau tukang roti kan kita bingung. Dia bunyi terus. Apaan Pak? Ada keju, ada coklat. Berikutnya. Di curling. Di curling diapain tuh? Di keriting. Di curling. Di kering gitu-gitu. Oh, dikedip-kedipin gitu ya? Manis, pelecehan. Manis. Kena 45%. Terus? Komentar nakal, sugestif itu 40%. Contoh komentar nakal. Ayo. Komentar nakal, bohai. Oh gitu. Oke. Ada lagi 21% itu menyentuh. Menyentuh, justru 21%. Menguntit. Hah? Kalau udah mulai. Apa sih? 18%. Menguntit. Nguntit. Jadi dideketin kan, ngikutin. stalker. Juga 6% dari responden melaporkan bahwa mereka adalah korban pelecehan seksual. Jadi banyak banget bentuknya Jadi pelecehan seksual itu. Di sini salah satunya menyentuh itu 21%. Ibarat kalau sentuhan, lagi pegangan di kendaraan umum, kena lu, kena. Kalau di Indonesia kan enggak, jatuh, terus kelihatan. Itu FTV. FTV Cuma banget ada di FTV Indonesia. ya. Tapi emang bener ya kalau misalnya buat menghindari dari pelecehan juga jangan terlalu gemerlap kali ya ketika naik kendaraan umum. Lampu kali mukanya. Iya maksudnya ngarepin jatuh cinta dapat Vino Bastian jadi tukang kenet itu cuma ada di FTV. Iya. Berikutnya langsung saja kita akan undang seseorang yang mungkin saja dalam beritanya juga bahkan pernah mendapatkan pelecehan. Mungkin saja dikarenakan beliau ini masih sendiri seperti yang dulu. Jadi maksudnya memang masih single fighter sampai sekarang. Apakah benar seperti itu? Beliau adalah seorang presenter dari ratusan acara yang ada di televisi Indonesia. Dari olahraga sampai pencarian jodoh, dia ikutan semua. Ikut acara pencarian jodoh, tapi jodoh buat dia sendiri belum datang juga. Ya. Langsung saja inilah dia, Yuanita Kristian. Kenapa nggak langsung dijadiin aja sih? Kan lagi dapat tadi ada satu. Jadiin apa? Ya.
Jadiin teman. Jadiin teman untuk menjaga sehari-hari. Asik. Security dong, ajudan. Riri, Yunita tuh teman motor saya. Cie. Anak motor. Anak motor keliling kota ya. Iya, iya. Ini wanita-wanita olahraga nih. Cie. Sama kayak bini lo juga wanita olahraga kali. Iya, iya. Cincinnya kemana nggak ada hari ini? Cincin. Oh ya, hilang. Kok bisa tahu ya? Kelihatan aja kan. Gue radar kencang soalnya. Kalau ada cowok nggak pakai cincin tuh cepet gitu. Oh iya, iya. Bisa secara nggak tahuan juga nggak apa-apa. Itu kode, ngerti dong? Apa? Kode ngasih ke Venita bahwa terjadi sesuatu gitu mungkin. Hashtag kode. Kode bongkar, jangan. Jangan nyinggung, jangan bongkar kode hashtag. Iya benar. Rumah kalian bagus ya? Mewah, dingin lagi. Iya, memang. Kayak rumah musim dingin di sini. Oh iya dong, nggak tahu kita sering ke toilet. Saking dinginnya ya. Oke, berbicara mengenai pelecehan seksual nih, boleh nanya nih, ada sebuah artikel, kita tanya dari artikel dulu deh, artikel tentang Yuanita. Ini Apa dia. nih? Yunita Kristiani pernah hampir dipegang-pegang pria nakal. Barusan juga dipegang lagi sama orang tersebut. Sebentar, ini kan pernah hampir dipegang-pegang oleh pria nakal. Hampir. Kalau yang tadi pria? Itu Hampir jadi pria itu. Hampir jadi. Bercanda ya, Pe. Iya, iya, bukan Epe. Tapi kan Epe aslinya bisa ngondek. Oke. Itu Apa-apa? pernah hampir, kejadiannya bagaimana? Ya, jadi itu sebenarnya di luar kota sih. Aku nge-MC di sebuah acara gitu kan. Terus ternyata kebetulan acaranya tuh di mall. Terus pengunjungnya tuh ramai gitu kan yang datang acara tersebut. Nah, selesai acara ya biasa kan kayak orang minta foto, tanda tangan gitu-gitu kan. Mungkin karena mungkin akunya tuh terlalu dekat sama mereka, mungkin terlalu ramah. Minta foto sih sebenarnya awalnya. Cuma minta foto kok main meluk gitu loh. Iya, benar. Kan mulai nggak sopan kan. Terus ya udah, terus karena langsung dong tanduk keluar. Ya maksudnya aku bilang sama dia, "Bapak kalau mau foto nggak apa-apa tapi jangan megang-megang ya," gitu. Karena megangnya tuh udah kan orang izin dulu ya gitu kan. Tapi langsung ngerangkul udah kayak sohib aja gitu kan kayaknya. Tapi meluk tapi tangannya kemana gitu. Itu sih sebenarnya itu. Tapi tangannya kemana akhirnya? Hah? Tangan saya yang kemana? Oh, tangannya kemana ya? Iya kan? Cuma nyambung apa dari ungkapannya aja gitu ya. Memang kadang-kadang kalau foto-foto gitu, saking ramenya, mungkin karena saking, Yuanita biasa di TV, akhirnya sekarang ketemu di sini. Jadi gemes gitu. Iya, gemes gitu. Tapi pernah juga kalau misalnya ada yang foto gitu, kalau cowok jadi gini, Pak kalau mau rangkul saya aja yang rangkul, jangan Bapak gitu. Emang bener kan, berarti kan kita yang kasih permit kan, ini gitu. Mas pernah foto-foto saking banyak gitu, itu foto berlima, mereka semua, saya di belakang loh. Oh bukan bintangnya ya, itu kan bintangnya ketutupan. Oh, nggak ada. Udah ya udah gitu. Terus lagi jalan, Pak nggak kelihatan Pak, apa ya? Aduh, susah ya. Ya tapi memang kejadian-kejadian gitu ya hitungannya sih ya termasuk pelecehan ya. Ya termasuk Benar. pelecehan dan kalau menurut aku sendiri sih sebenarnya pelecehan seksual itu mungkin nggak melulu berkaitan dengan fisik sih. Kadang-kadang sekarang tuh eranya sosial media juga banyak juga ya gitu kan berupa kata-kata yang menurut aku sendiri tuh sifatnya tuh pelecehan seksual juga gitu kan. Banyak kalimat-kalimat yang nggak sopan, terus abis itu yang kayak ya banyak lah gitu loh. Dan tapi untungnya karena aku tuh tipe orang tuh yang sebenarnya cuek. Jadi awalnya sih didiemin, cuma makin lama kalau makin kurang ajar ya udah diblok aja. Menurut aku kadang-kadang orang-orang yang kasih komentar-komentar negatif tersebut tuh tujuannya mungkin lebih ke cari perhatian kali ya, supaya dapat respon dari kita gitu. Cuma ternyata dia nggak sukses karena tinggal gua blok aja gitu. Bye. Iya, memang semudah itu ya sebenarnya ya. Kalau nggak suka tinggal di blog gitu, kalau suka tinggal di retweet kan seperti itu. Nah jadi pelecehan itu bukan hanya, kalau dari kategori ini masih menurut Yuanita ada penambahan lagi pelecehan dari kata-kata yang bisa dia dari sosial media itu maksudnya. Secara global tapi menurut hukum yang ada di Indonesia kayak perkataan atau itu masih belum terlalu kuat Tapi ya. sebenarnya sekarang undang-undang ITE udah sih, udah masuk ya gitu. Tapi kalau untuk pelecehan seksual mungkin aku nggak terlalu ngerti juga. Tapi mungkin yang sifatnya tuh kayak ancaman itu sudah ada pasalnya tersendiri dan itu nggak lama, mungkin bisa 10 sampai 12 tahun hukumannya. Iya, tapi kadang-kadang ketika ditanyakan kepada para pria gitu, kenapa melakukan pelecehan seksual, seolah-olah mereka menyalahkan wanitanya kembali. Wanitanya juga yang minta
digodain gitu kadang-kadang. Gitu. Nggak terima gitu. Kadang-kadang. Itu salah satu tanduknya. Lagi satu gitu ya. Enggak, misalnya waktu itu pernah yang jadian penyanyi dangdut waktu itu kan kalau nggak salah. Yang kemudian, dia sadar sendiri dia pakai bajunya nyanyi dangdut Siapa? seksi-seksi. Sebut-sebut nama. Ya, saya nggak sama. Inisial, Soalnya inisial deh, inisial. Inisial saya nggak berani ngomong, tapi yang melakukan pembelaan itu saya. Oh, pembelaan apa? Berarti Saya- Anda mau pelecehan. Oke. Ini ada beberapa hal mengenai pelecehan yang ada di tempat umum, terutama mungkin ada di transportasi umum. Inilah dia do and don't saat berada di transportasi umum. Yang pertama, do. Berpakaianlah yang sopan dan tertutup. Don't. Jangan berpakaian terlalu terbuka bagi wanita dan jangan yang ribet-ribet seperti kostumnya Lady Gaga. Pakai kostum daging gitu ya. Itu pelecehan tukang sayur sama tukang daging lontar. Tapi kalau Lady Gaga mungkin gak digodain. Lagi mau digodain, matanya sebelah hitam. Mau apa, Pak? Do. Jangan pernah memperlihatkan barang-barang berharga Anda. Don't. Kalaupun nggak punya barang berharga, jangan malah ngambil barang berharga orang lain. Sebentar, ini tips buat copet atau gimana? Do. Tetap terjaga sampai di tujuan. Don't. Tetap terjaga sampai pagi, itu satpam. Ini lain ya. Oh, don't. Jangan sampai tertidur, apalagi sampai ileran di pundak orang. Itu apa? Do. Selektif memilih angkot yang akan ditumpangi. Pastikan supirnya memiliki ID driver bus atau angkot. Don't. Jangan sampai naik angkot yang nggak jelas trayeknya dan supirnya terlihat sangar dengan wajah abstrak. Milih-milih. Repot banget ya kalau mau naik angkot terus ngeliatin dulu, Pak, saya buka Bapak ya, Pak, gitu. Lama gitu kayaknya. Satu, Pak, sebentar, Pak. Pakaian saya sopan. Lama banget ya, Pak, Bapak mukanya sangat, tapi Bapak hatinya mawar kan? Bapak tampaknya security, tapi yakin Bapak hatinya Hello Kitty. Jadi Aduh. Ini banyak sekali pertanyaan mengenai pelecehan ini. Yuanita sempat juga mungkin hampir kena pelecehan. Apakah dikarenakan tidak ada yang menjaga kamu ketika berada di lokasi? Menjaga dalam arti apa? Ya mungkin saja ya, mungkin bukan orang yang bertugas menjaga karena di hire, bukan, tapi orang yang selalu menjaga. Ada sih, selalu ada asisten, ada. Terus security yang untuk nemenin selalu ada pada Maksudnya saat menjaga acara-acara. selain kamu, Menjaga hati hatinya maksudnya. juga ikut dijaga gitu maksudnya. Oh, hatinya dijaga. Ya mungkin sekarang ini belum ada aja kali. Belum ada ya? Sebenarnya udah buka sayembara. Mungkin saya buka juga di Tonight Show ya, sayembara mencari wanita, mencari jodoh gitu. Bisa di sini mungkin kalau bisa difasilitasi gitu. kenapa pada daham-daham itu yang udah punya anak, udah punya istri? Tenggorokan langsung pada kering. Kelamaan puasa mungkin ya, kelamaan puasa puasa hati. ya. Ya, berbicara mengenai single yang dijalankan oleh Yuanita, kita akan tanyakan di segmen berikutnya, apakah ini merupakan prinsip atau hanya nasib? Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show.